Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan semoga kita nanti di yaumul akhir diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Pelajaran Birrul Walidain pada malam hari ini sekedar kami mengingatkan diri sendiri dan keluarga kami, terutama adik-adik kami, bahwasannya kemampuan ibunda setelah saya renungkan, saya angan-angan, saya evaluasi, jauh menurun. Ya, memang itu seperti yang difirmankan Allah, sudah menjadi sunatullah, bahwasannya apabila kita hambanya akan dipanjangkan umurnya, maka akan dikembalikan kepada asal mulanya, yaitu kita menjadi lemah lagi. Di surat Yasin kalau tidak salah, nanti bisa kita cari lagi ayat yang keberapa. Dulu ibunda satu porsi tahu lontongnya Pak Anton tetangga itu habis, dan adik-adik kami menyaksikan juga. Pernah kalau kesini saya suruh nyuapi sendiri. Ini tahu lontong yang seporsi segini itu harganya 11.000. 11.000 itu udah termasuk telur, pakai telur, itu habis. Tapi berjalannya waktu itu sekitar ya 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu masih seperti itu, setahun yang lalu, bahkan ya sekitar setahun yang lalu masih. Tapi setelah itu kemampuannya menurun menjadi separuh itu pun kadang-kadang sudah tidak habis. Lalu beberapa bulan kemudian sudah menurun lagi menjadi 1/4, menurun lagi menjadi 1/5. Dan pada menjelang Ramadan ini kemarin, menjelang Ramadan kemarin sudah tidak mampu lagi untuk mengunyah lontong, saya lembutkan. Tapi akhir-akhir ini juga sudah menurun lagi, bahwasanya ya mungkin bosen atau yang bagaimana, tapi yang jelas menurut evaluasi saya yang setiap hari nyuapin ibu, itu kemampuan untuk mengunyahnya sudah berkurang. Kemudian untuk buah juga begitu, semuanya menurun, termasuk hari ini pelajaran sholat tahajud. Udah lama kita tidak ada sholat tahajud, ya baru beberapa hari kemarin tuh saya tuntun untuk sholat tahajud, tapi tidak sempurna. Ini pun tadi 2 rakaat yang kedua sholat tahajud itu sudah lepas semua kudungnya itu. Saya kembalikan lagi 2 rakaat terakhir sudah selesai. Setelah mau sholat witir, saya teringat, wah ini pelajaran penting ini untuk evaluasi kondisi ibu sesuai dengan khotbah Jumat yang kemarin disampaikan itu, bahwasannya kita akan menurun kembali seperti semula kalau kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran sangat berarti sekali bagi kita semuanya, bahwa ingatlah bahwa kemampuan kita itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita terbiasa berserah diri pada Allah, insya Allah stres ini kepanikan pada diri sendiri itu berpotensi memang kita sebagai manusia, tapi jauh akan recovery-nya kalau kita terbiasa untuk mendekatkan diri pada Sang Ilahi. Kemampuan minumnya ibu pun juga begitu. Nah, ini akhir-akhir ini sudah beberapa hari terakhir ini, tepatnya ya mulai bulan awal Mei, ya sebelum ya akhir April itu sudah tidak mau makan. Tapi masih saya upayakan sedikit-sedikit masih masuk. Tapi setelah
Mei tanggal 2 kalau tidak salah, itu kemampuan untuk menyerap makanan atau memasukkan makanan itu sangat sulit dan tidak bisa sama sekali, bahkan sampai 3 hari atau 4 hari baru hampir 1 minggu itu kemampuan untuk memasukkan makanan itu sudah tidak bisa. Akhirnya saya siasati, yang penting ibu tidak kekurangan cairan, tapi nutrisi yang diserap dalam tubuh itu mencukupi, yaitu dengan jalan saran dari adik, tidak salah siapa, yaitu Erva atau Uyin atau Erva, suruh rebus air kurma. Terus, tapi selama itu memang untuk mengejar itu, terutama nutrisinya, saya kejar dengan susu Entrasol. Nah, karena ada saran itu, saya kombinasikan, saya kolaborasi air kurma dengan Entrasol. Ya alhamdulillah masih bertahan dan membaik. Maksudnya membaik itu ya sudah bisa menelan sedikit-sedikit. Tapi ya masih belum seperti yang kita harapkan. Tapi ya kita harus maklumi, kita harus bersiap-siap apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala itu, bahwasanya kemampuan ibu tidak seperti yang kita harapkan. Tidak apa-apa. Itu harus kita tanamkan pada diri kita sendiri, terutama saya ini yang dan istri ya, yang tiap hari menggeluti merawat ibu. Dan alhamdulillah ini diberikan kesempatan emas ini, golden moment ini golden moment bagi saya, anak pertama. Ya begitulah, karena takdir Allah ibu ada di sini. Ya, tentunya ini harus kita manfaatkan. Jangan sampai apa yang diamin itu ada pernah itu yang kita dengar kajian dari Ustadz Das Ad Latif atau Adi Hidayat atau Abdul Somad ya. Makanya saya bingung itu di antara 3, atau Gus Baha mungkin. Itu yang sering saya ikuti itu. Bahwasanya kita akan sangat merugi sekali apabila orang tua kita ada di rumah, bahkan yang sakit, orang tua yang sakit itu tidak bisa menyebabkan kita masuk surga. Sangat rugi sekali. Nah, inilah pemicu provokasi dalam hati ini. Saya mintakan, saya mohonkan pada Allah supaya itu terus ada di dalam hati kita. Jadi untuk memotivasi diri, memacu untuk berlomba, jangan sampai kita sekeluarga ini, terutama yang di Kediri ini, jangan sampai lewat, jangan sampai sia-sia ya, seperti apa yang disampaikan para ustadz tadi. Sangat rugi sekali apabila ada orang tua di dalam rumah kita tapi tidak bisa menyebabkan kita menjadi masuk surga. Ini pintu surga yang sangat mudah, sangat mudah. Bahkan setelah kita, atau saya dengan istri berhaji pun, saya itu mempunyai azam yang kuat sekali sebetulnya. Saya ingin, tapi ya itu tadilah, rasanya ingin kembali lagi, entah umroh, entah pokoknya kembali ke Masjidil Haram bersama istri. Tapi ya itu tadi, ada pengajian lagi, ada kajian lagi. Tidak usah jauh-jauh, di rumahmu itu sudah melebihi apa yang ada di Masjidil Haram, apa yang ada di Masjid Nabawi. Bahkan ada riwayat bahwa Rasulullah pernah menyuruh seorang pemuda pulang karena dia mempunyai tanggungan orang tua. Padahal dia ingin jihad fisabilillah, membantu kaum muslimin untuk perang. Itu pun masih dikalahkan dengan apa yang didawuhkan sama Kanjeng Nabi itu, suruh pulang semuanya itu, karena semuanya sia-sia. Udahlah, mari kita manfaatkan. Bagi adik-adik kami yang jauh pun juga begitu, jangan khawatir, semuanya bisa ada kesempatan. Apapun yang bisa kamu lakukan saja untuk orang tua. Nah, saya yang di dekat sini dianjurkan untuk memanjakan, memuliakan, memperlakukan dengan baik. Tapi ya itu tadi, godaan di dalam hati setan itu sangat, masih ada rasa jengkel itu kalau ibu berulah begini. Ya saya sebutkan saja ya, yaitu kalau diajak sholat itu tidak fokus ataupun tidak, itu sempat ada rasa jengkel. Tapi alhamdulillah dengan adanya kajian-kajian itu
Rasa jengkel itu memang saya pintakan untuk menjadi diganti rasa nikmat dan rasa senang, dan alhamdulillah ini sudah mulai berangsur gitu. Cuma kadang-kadang timbul lagi, ibu tidak mau apa itu kalau di wudhoni ya, untuk pas pada waktu muka itu mesti apa itu melengos-melengos itu. Nah, semacam itu. Ya banyak lagi lah hal-hal yang kecil sebetulnya. Tapi itu memicu emosi saya, terutama saya yang merawat yang tiap hari. Nah, itulah gunanya kita juga kajian itu, ada yang mengingatkan. Gunanya WA itu ada yang mengingatkan. Semacam itu. Jadi pengendalian diri, emosi, menghadapi merawat orang tua itu terutama doa. Doa untuk pada Allah supaya hati kita yang ada yang jelek-jelek, yang jengkel, yang mangkal, yang tidak senang atau yang apapun itu disingkirkan menjadi diganti dengan rasa nikmat dan rasa senang. Oh itu luar biasa, itu adalah rezeki yang sangat-sangat luar biasa. Ya tentunya kita selalu berdoa terus itu jangan apa itu ya justru itu saya merasa kehilangan. Ya, dari doa-doa itu saya tahu dari kajian itu bahwa doa itu ibadah. Sebelum dikabulkan itu ada makna bahwa Allah ingin mendengar keluhan-keluhan kita tiap malam, mendengar rintihan-rintihan apa yang kita alami itu. Tapi ya itu tadi, kita bisa memaknai bahwa ternyata doa-doa saya itu malah banyak menyebabkan kehilangan. Tapi kehilangan yang positif, kehilangan marah saya, kehilangan jengkel saya, kehilangan rasa tidak enak apabila ibu berulah. Nah, termasuk dikasih minum ini barusan tadi sebelum sholat tahajud kita kasih minum dia tidak mau. Nah, itu timbul rasa jengkel, tapi alhamdulillah jengkel itu sudah hilang. Cuma tadi sempat muncul lagi itu rasa mangkel itu ada muncul lagi, tapi ya tidak banyak istighfar. Itulah pelajaran bahwasanya kemampuan orang tua, kemampuan kita semuanya akan sangat menurun. Waspadalah di usia 40, menjak 50, apalagi saya sudah 60, 61 bahkan. Tahun Januari kemarin tuh 61, alhamdulillah. Ya, berangsur-angsur pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyiapkan untuk jihad fisabilillah saya dan istri dan keluarga. Ini pelajaran yang tidak ada di kampus anak-anak saya pun juga begitu. Saya berniatkan untuk memberikan pembelajaran pada anak-anak kami bahwa ini tidak ada ya di sekolah, tidak ada di praktek langsung. Dan memang kelihatannya ya tidak seberapa, tapi saya yakin bahwa anak-anak saya akan memantau apa yang saya lakukan dengan istri kepada orang tua kami. Itu insya Allah akan tertanam di dalam kalbunya anak-anak. Semoga nanti mendapat pasangan yang mengerti, mendapat pasangan yang takdim kepada suami, bahwa memaklumi kalau nanti pada suatu saat baik orang tuanya sendiri maupun mertuanya di hari tuanya itu memerlukan perawatan, semuanya saling memaklumi dan memahami. Itu yang paling penting. Karena apabila tidak paham itu pasti ada saja godaan-godaan itu datang. Dan itu terjadi kepada saya pun juga gitu. Tapi alhamdulillah semuanya itu karena ya doa itu tadi. Doa itu tadi saya kehilangan rasa tidak sabar, saya hilang jadi menjadi sabar. Jadi menjadi apa ya itu ya, kehilangan rasa jengkel lah. Kehilangan rasa tidak sabar, kehilangan jengkel, mangkel, apapun itu berangsur-angsur hilang. Jadi berdoa itu semacam itu bisa dimaknai, udahlah husnudzon pada Allah, bahwasanya apa yang kita panjatkan itu ya itu tadi, memotivasi diri bahwa doa ini ibadah. Seumpama belum dikabulkan pun, kelihatannya belum dikabulkan, tapi bahkan itu adalah kehilangan. Terima kasih. Sementara itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jam berapa ini? Jam 2 lebih ini. Begitu. Ini sebetulnya mau saya ajak witir, Bu. Tinggal witir nggih. Saklit witir. Eman-eman kadung melek.
nggo sangu ngadep ning Gusti Allah. Ditutup witir nggih. Sekian, terima kasih untuk saya lanjutkan. Ibunda tersayang ini saya ajak sholat witir untuk menutup sholat pada malam hari ini. Terima kasih dari Rooftop Cafe Kediri Wilis Indah. Saya bersama istri, semoga apa yang kami lakukan selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.